Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang terhormat pada pembina Mastur Istama sebagai dosen pembina kelas kelima Talqi 1 Pendidikan Agama Islam serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Fadil Aslam Afghani, Fadil Muhammad Aslam, Farhanul Hakim, Jid Aga Syaril Asifin, dan Helmi Fuadi. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita memulai kegiatan dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pembahasan mengenai Islam dan nasionalisme. Kemudian dengan membagi subpokok bahasan menjadi 4 bagian, yaitu sejarah Islam di Indonesia, sejarah Islam di Nusantara, wawasan nasionalisme menurut perspektif Al-Quran, serta bentuk-bentuk perwujudan cinta pada tanah air. Yang selanjutnya pada subpokok bahasan akan dijelaskan oleh tiap-tiap anggota. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan Helmi Fuadi telah mempersilahkan waktu dan tempat kepada saya. Di sini saya akan membawakan subbab tentang sejarah Islam di Indonesia. Next. Masuknya Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif, yang adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Masuknya agama Islam di Indonesia sendiri berawal dari pedagang-pedagang yang melakukan perdagangan, sehingga cenderung masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam agama Islam pertama kali itu adalah cenderung masyarakat pesisir. Next. Lalu ada teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori tentang masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7. Pada abad ke-7 sendiri, teori masuknya Islam di Indonesia didukung oleh beberapa teori. Yang pertama adalah teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook, Burgronje, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat, yang lebih tepatnya melalui para pedagang dari India atau Gujarat. Lalu teori selanjutnya adalah teori dari Mekah, Arab atau Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Next. Lalu teori yang ketiga adalah teori Persia atau Iran. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang negaranya bernama Iran. Adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussain. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia atau di Iran. Next. Teori Cina. Teori Cina sendiri merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, pada tahun 618 sampai 905 Masehi.
Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Next. Selain bukti dari masuknya Islam pada abad ke-7, ada juga bukti dari masuknya Islam pada abad ke-11. Buktinya adalah sebuah makam yang berada di Jawa. Makam tersebut ditemukan atas nama Maimun pada tahun 1082 Masehi. Lokasi makam tersebut adalah di Desa Leran, Kecamatan Manyar di Gresik. Nama Leran atau Liran tersebut adalah nama sebuah tempat di Persia. Lansir dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer karya Adi Sudirman. Sebab itulah makam Fatimah binti Maimun sendiri kemudian dikenal sebagai nama Batu Leran dan memiliki batu nisan yang bertuliskan huruf-huruf Arab. Terima kasih dari saya. Kemudian waktu dan tempat dipersilahkan kepada rekan yang akan menjelaskan tentang corak Islam di Nusantara. Terima kasih atas waktu dan layarnya. Saya akan menjelaskan tentang corak Islam di Nusantara. Next. Corak Islam di Nusantara itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah masa Kesultanan. Pada awalnya, Nusantara ini dihuni oleh budaya dan kebiasaan dari Hindu-Buddha sebagai mayoritasnya. Tetapi terdapat daerah yang sedikit terpengaruh dari kebudayaan tersebut, yaitu di daerah-daerah Aceh dan Minangkabau yang berada di Sumatera, serta untuk di Jawa, tepatnya di Banten. Tempat-tempat tersebut mendapat pengaruh dari agama Islam sehingga mempengaruhi terhadap kehidupan beragama, sosial, dan politik penganutnya, yang berdampak pada ciri khas daerah tersebut berupa agama Islam menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni. Kita ambil contoh pada Kerajaan Banjar. Ketika awal masuknya Islam pada kerajaan membuat perkembangan Islam setelahnya menjadi mudah karena raja mendukung dan memfasilitasi serta memberikan kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga hasil sangat terasa pada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Pada kerajaan tersebut, perwujudan kehidupan keagamaan berupa adanya mufti dan kadi karena jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang cakap dalam bidang fikih dan tasawuf. Selain itu, berhasilnya pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam dengan sebutan Undang-Undang Sultan Adam yang berisikan kedudukan mufti mirip dengan Mahkamah Agung untuk sekarang, dengan tugasnya mengontrol dan lembaga naik banding dari mahkamah biasa. Next. Yang kedua ada masa penjajahan. Awalnya pada masa ini kehidupan dan proses transformasi sosial relatif damai. Tetapi dengan kedatangan dagang barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dengan tujuan menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada sepanjang pesisir Nusantara membuat kehidupan menjadi tidak teratur. Pada masa penjajahan ini, para pedagang awalnya hanya berniat berlayar ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang rempah-rempah karena sangat melimpah, tetapi mereka kemudian berkeinginan memonopoli perdagangan. Pada masa itu terkenal tokoh yang bernama Snok yang memiliki pengalaman dalam penelitian lapangan di Arab, Aceh, dan Jawa, sehingga membuat gagasan yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia, yang isinya ada 3. Yang pertama bidang agama murni atau ibadah, lalu bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik. Next. Untuk yang terakhir ada gerakan dan organisasi Islam. Berdasarkan politik yang dipengaruhi oleh Snop Hukronje serta pemberlakuan pemerintah Belanda mengenai politik divide et impera, penindasan dengan kekerasan dan menjinakkan melalui asosiasi membuat ajaran Islam menjadi bangkit karena bersifat dinamis. Dengan adanya pengalaman di atas, orang Islam mulai bangkit dengan membangun organisasi, bukan dengan perlawanan fisik. Oleh karena itu,
ketika berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, sejalan dengan bertumbuhnya kesadaran berpolitik bagi Indonesia, sehingga membawa perubahan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta gagasan aliran pembaruan Islam di Mesir. Pada masa ini, terkenal dengan 3 perantara politik yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama ada Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi pada zaman kedudukan Belanda. Lalu Masyumi yang merupakan singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, itu sendiri menggantikan peran dari MIAI yang telah dibubarkan pada Oktober tahun 43. Lalu ada Hizbullah, Partai Allah dan Angkatan Allah yang bermaksud sebagai organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sekian dari saya. Kepada rekan Fadil Muhammad Aslam, persilahkan. Siap, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah wawasan nasionalisme menurut perspektif Al-Quran. Nasionalisme yang secara sederhana berarti kecintaan terhadap tanah air, merupakan fitrah dan naluri semua manusia. Setiap manusia dengan mental yang sehat dilahirkan mencintai tanah kelahirannya. Dengan demikian, sebetulnya tidak dibutuhkan dalil nasionalisme, karena Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah. Tetapi merupakan sebuah realita bahwa ada sebagian manusia yang menyalahi fitrahnya atau berpikiran pendek dengan mengatakan bahwa tidak ada dalil nasionalisme dan tidak ada tuntunannya dalam agama. Namun sebenarnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mengatur segala aspek kehidupan termasuk nasionalisme. Berikut beberapa teks otoritatif Al-Quran beserta tafsirnya yang menunjukkan bahwa dalil nasionalisme itu ada dan betapa pentingnya arti nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air. Yang pertama adalah terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallazi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu petunjuk, Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Syekh Ismail Haqqi, seorang ulama mufassir penulis kitab tafsir Ruhul Bayan, menyatakan bahwa ayat ini mengandung petunjuk bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Ayat ini menjadi pelipur untuk Nabi saat berhijrah ke Madinah yang pada saat itu masih terus merindukan tanah kelahirannya Mekah. Karena itu Allah berjanji kelak akan membawanya ke tanah asal. Dan selanjutnya yang kedua adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 yang merupakan doa Nabi Ibrahim untuk negerinya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa ummatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan pada penduduk. Kepada orang kafir pun aku beri kesenangan yang sementara, kemudian aku haruskan ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam kitab tafsir At-Tahrir wa An-Tanwir, Ibnu Asyur menyatakan bahwa doa tersebut selain masyhur diucapkan oleh Nabi Ibrahim, juga diucapkan oleh semua nabi untuk negaranya. Masing-masing setiap nabi berdoa agar di negaranya terwujud keadilan, kemakmuran, dan rasa bangga. Dan selanjutnya ada Quran Surah At-Taubah ayat 24. Next. Dan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 24, Allah juga berfirman yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Frasa tempat tinggal yang kamu sukai oleh Ahmad An-Najuli dalam Al-Muwatanah fi Al-Islam diartikan sebagai tanah air. Dalam hal ini, kepentingan mencintai dan menjaga tanah air ditempatkan di atas kepentingan mencintai keluarga, harta benda, dan seterusnya. Next, dan selanjutnya yang keempat adalah Quran Surah An-Nisa ayat 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabana alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Yang artinya, sesungguhnya seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, agar membunuh diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Penulis kitab tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan betapa besar kecintaan dan ketakutan hati manusia terhadap tanah kelahirannya. Terbukti kehilangan atau keluar dari tanah air disejajarkan dalam hal berat dan kesulitannya dengan kehilangan nyawa. Dan selanjutnya, next yang kelima. Nasionalisme menurut perspektif Al-Quran juga terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 122. Penulis kitab tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan betapa besar kecintaan dan keterpakutan hati manusia terhadap tanah kelahirannya. Terbukti kehilangan atau keluar dari tanah air disejarkan dalam hal berat dan kesulitannya dengan kehilangan nyawa. Masih banyak pula ayat-ayat lain yang menyampaikan pesan yang sama, yakni menyajarkan berat kehilangan tanah air dengan kehilangan nyawa. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Anfal ayat 30, Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, Quran Surah Al-Baqarah ayat 84, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Dan selanjutnya yang kelima, nasionalisme menurut perspektif Al-Quran juga terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke pertempuran. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam kitab tafsir Al-Wadi karya Syekh Muhammad Al-Mahmud Al-Hijazi dijelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk tentang kewajiban belajar ilmu di samping kewajiban mempertahankan tanah air. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124, di mana pembahasan jihad dihubungkan dengan mempertahankan tanah air. Simpulan dari ayat-ayat di atas adalah bahwa nasionalisme yang sebetulnya tidak membutuhkan dalil, karena ia sudah menjadi fitrah manusia. Tetapi ternyata mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk perwujudan cinta pada tanah air. Next. Dalam konteks Indonesia, bentuk cinta tanah air yaitu Hubbul Waton Minal Iman, yaitu cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Menurut Saleh bin Ali Abu Alad, guru besar pendidikan Islam di Abhar, bahwa menyatakan seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Mendidik segenap warga negara sedini mungkin untuk cinta tanah air, di antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi. 2. Membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan. 3. Menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tanah air tersebut, dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat. Next.
Upaya menanamkan cinta tanah air di kampus. 1. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri. Dapat mencontoh seperti kata para pahlawan bangsa. 2. Generasi muda sekarang dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. 3. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita. 4. Mahasiswa seharusnya dengan mencintai tanah air dan rela berkorban bagi Indonesia serta menjunjung tinggi nasionalisme. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan pada hari nasional seperti hari kemerdekaan. Next. Sikap cinta tanah air dalam keluarga, yaitu 1. Menceritakan tentang sejarah bangsa dan para pahlawan bangsa kepada keluarga. 2. Mengajarkan anak mengenai budaya-budaya nasional. 3. Melatih anak untuk bersikap baik sesuai dengan amalan Pancasila. Contohnya, rajin beribadah. Next. Upaya menanamkan sikap cinta tanah air di masyarakat. 1. Yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional. Artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. 3. Menghormati, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 4. Mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dalam tertib dan aman. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah tersampaikan dengan baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun kita bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam untuk masuk ke Indonesia, mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam hingga menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Kemudian puncak penyebaran Islam itu terjadi pada masa era Wali Songo. Kemudian pada awalnya Nusantara ini dihuni oleh budaya dan kebiasaan dari Hindu-Buddha sebagai mayoritasnya. Kemudian masuknya Islam mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya antara Hindu-Buddha dengan Islam. Hal seperti ini tujuannya agar masyarakat mudah menerima ajaran Islam. Kemudian semakin maju zamannya, peradaban Islam modern pun masuk ke Indonesia dengan lebih baik. Selanjutnya, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mengatur segala aspek kehidupan termasuk nasionalisme. Nasionalisme yang secara sederhana berarti kecintaan terhadap tanah air merupakan fitrah dari naluri semua manusia. Setiap manusia dengan mental yang sehat dilahirkan untuk mencintai tanah kelahirannya. Dengan demikian, sebetulnya tidak dibutuhkan dalil nasionalisme, karena Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah. Kemudian, Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Bentuk-bentuk perwujudan dari nilai agama dan nasionalisme banyak sekali. Beberapa contoh, misalnya, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, kemudian menciptakan ketahanan nasional, dan mempererat persatuan bangsa. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sebagai mana yang tadi disebutkan,
Kemudian untuk teman-teman ataupun rekan-rekan yang masih ingin menyampaikan pendapat, kritik, saran, maupun pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Untuk mengakhiri penyampaian materi pada hari ini, marilah mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 Klimatologi 1 izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.